Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Al-Adabi dengan NIM 2207 3060. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab dan menjelaskan dari jawaban saya terkait tugas besar Statistika 1 Pra UTS yang diampuh oleh dosen saya yang bernama Ibu Milana. Di sini, baiklah kita langsung saja masuk ke soal. Di sini tertulis keterangan bahwa sebuah perusahaan otomotif sedang menguji kekuatan blok mesin yang dihasilkannya. Apakah sesuai dengan standar yang diberikan perusahaan? Data diambil dari sejumlah sampel dan diukur kekuatan uji tariknya. Berikut data yang diperoleh. Nah, jadi teman-teman di sini ada sekitar 9 instruksi. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab instruksi yang pertama. Jadi di sini kita diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan di dua digit terakhir dari NIM kita. Di sini kebetulan NIM saya adalah 22073060. Maka di digit pertama itu adalah angka 2, kemudian di dua digit terakhir itu adalah angka 60. Disimpulkan bahwa data yang akan saya ambil itu sekitar 260 data. Jadi dari 1 sampai 260 data-data. Nah, caranya begini. Kita salin dulu ini soal dari tabel soal. Setelah itu kita blok, kemudian kita salin semua data dari 1 sampai ke 260 data. Setelah semua selesai disalin sampai 260 data, kemudian kita eh, copy copy tabel data soal ini, kemudian kita pindahkan ke jawaban nomor 1. Ketika di copy itu kan masih sebentuknya seberacak-acakan seperti ini 341, 389, 364. Tapi kita di sini kan diminta untuk mengurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ya, jadi di sini caranya itu begini. Ketika sudah ditempelkan kan otomatis data uji tarik MPA-nya ini itu masih acak-acakan. Kita belum bisa menentukan mengurutkan dari data terkecil maupun dari terbesar. Caranya adalah kalian blok blok dari data 1 sampai sampai 260 data. Ketika sudah diblok, baru kalian masuk ke halaman home. Cari di sini yang namanya sort and filter. Nah, di sini memang ada dua fungsi. Itu kita bisa mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, hingga terbesar dan yang terkecil. Nah, di sini saya pilih dari yang A sampai Z, yaitu dari data terkecil hingga yang terbesar. Ketika kita sudah klik, kemudian dia otomatis akan mengurutkan data itu sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi capek mengurutkan data ini lagi. Dia sudah ada secara otomatis. Bisa kita lihat ini merupakan tabel yang sudah saya urutkan datanya secara otomatis dari 300, dari data yang pertama itu 300 sampai data yang ke 260 itu adalah 500. Ini 500. Nah, setelah diurutkan berarti itu kita sudah menjawab instruksi dari soal nomor 1. Berarti nomor 1 kita sudah selesai kan? Lanjut ke nomor 2. Di sini kita diminta untuk memperhitungkan central tendency secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Berarti kita ada dua, itu menggunakan function Excel dan juga manual. Dari central tendency ini ada tiga, yaitu ada mean, median, modus. Nah, di sini saya akan mencoba menjawab instruksi nomor 2. Kita bahas dulu yang function Excel. Nah, jadi untuk mencari mean di function Excel ini saya menggunakan rumus Average dalam kurung R6.2 R265. Maksudnya di sini R6 itu adalah data awal kita ini R6 itu awalnya adalah 300 dan R265 itu artinya eh, data terakhir kita di R265. Jadi dari fungsi Excel ini setelah saya masuk rumus mendapatkanlah hasil mean itu sekitar 404,1115. Mean itu merupakan jumlah dari data
semua dari awal ini, dari R6 itu sampai ke R265, kemudian dibagi dengan jumlah data sekitar 260. Kemudian yang median, di sini saya menggunakan rumus median dalam kurung R6.2 R265 dan mendapatkan hasil 408,5. Kemudian modus. Modus di sini saya menggunakan rumus mode R6.2 R265 dan otomatis mendapatkan hasil 362. Ini merupakan mencari dengan menggunakan function Excel. Nah, kemudian untuk selanjutnya ini ada kita mencari secara manual. Untuk mencari secara manual itu saya menggunakan rumus sum. Sum itu artinya penjumlahan dari R6 ini sampai ke R265 kemudian dibagi dengan 260. 260 itu jumlah data. Jadi secara manualnya kita tambahkan ini, jumlahkan semua dari data satu ini 300 sampai data terakhir tadi itu 500 kita jumlahkan semua. Setelah dijumlahkan baru dibagi dengan jumlah data. Dan jadi data kita kan ada 260 data tadi dibagi dengan 260. Didapatkan hasil MEAN yaitu sekitar 404,1115. Kemudian untuk mencari median, di sini manualnya saya menggunakan rumus eh, buka kurung R135 ditambah R136 bagi 2. Median itu adalah mencari nilai tengah. Jadi nilai tengah dari data saya tadi 260 tadi sudah saya bagi itu didapatkan bahwa eh, antara data R135 ini tadi R135 itu ditambah dengan R136 dibagi dengan 2 maka didapatkan hasil 408,5. Kemudian untuk modus di sini saya tinggal memindahkan saja dari function Excel ini 362 ke manual karena modus ini adalah nilai yang paling sering muncul pada data, yang paling banyak muncul pada data. Oke, itu nomor 2 sudah dijawab semua. Tadi itu ada median modus. Lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 di sini instruksinya yaitu gunakan stem and leaf plot untuk mengelompokkan data. Apa yang bisa Anda simpulkan? Nah, baik kita akan mencoba menjawab dan menjelaskan secara bersama-sama. Di sini bisa kita lihat tabel stem and leaf plotnya sudah saya buat ya, teman-teman. Di sini saya akan mencoba menjelaskan. Oke, sebentar. Nah, di sini cara menentukan tabel stem, yaitu dengan kita melihat dua angka pertama dari pertama. Seperti 300 ini cukup kita masukkan dua angka pertamanya saja yaitu 30. Kita buat di kolom stem ini 30. Kemudian lanjut lagi setelah 30 ada angka 31. Kita masukkan lagi 31 ke sini. Setelah 31 ada 32. 32 kita masukkan ke kolom stem dan seterusnya sampai data tersebut mencapai data terakhir yaitu 500 karena yang kita ambil dua angka pertama maka kita tulis di sini cukup 50 saja. Terus bagaimana kita mencari leaf? Leaf ini merupakan data terakhir atau di belakang stem tadi. Jadi di belakang 30 ini ada angka 0. Angka 0 ini kita tulis masukkan ke tabel leaf, angka 0. Setelah angka 0 di belakang 30 ada angka 1. Kita tulis di sini 1. Kita kelompokkan di stem 30 ini ada berapa anggotanya. Begitupun juga dengan 31, di sini ada nolnya ada 1, kemudian satunya ada 2, tiganya ada 2, empatnya ada 1, 5, enamnya ada 3, dan seterusnya. Begitupun untuk selanjutnya pada stem stem yang seterusnya itu kita kelompokkan data anggotanya sesuai yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah sudah kita masukkan data-data tersebut, kita sudah mendapatkan semua stem and leaf plotnya, barulah kita menjumlahkan. Jadi menjumlahkannya itu kita menghitung tabel leaf. Tabel leaf ini ada berapa? Jadi kita coba hitung ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
14. Maka kita buat di sini jumlah tabel leafnya itu adalah 14. Kemudian yang ke bawah yang di stem 31 di sini ada 12 jumlah tabel yang dipakai ini ada 12. Kemudian 32 di sini ada 14. Selanjutnya ada 13. Kemudian ada 7, 6, 16, 10 dan seterusnya. Tinggal Anda menghitung berapa jumlah tabel leafnya. Anda masukkan ke kon ini. Setelah kita sudah menemukan konnya, sudah kita eh, hitung, maka kita yang berikutnya itu jumlah total. Jadi kita jumlahkan dari konnya ini dari 14 ini ditambah 12 tambah 14 tambah 13 dan seterusnya sampai di tabel data terakhir 3. Kita jumlahkan dan di sini sudah saya jumlahkan mendapatkan hasil 260 260 bahwa 260 itu sudah sesuai dengan eh, data saya. Jika jumlah totalnya kurang atau lebih, coba kalian lebih teliti lagi bila mana di sini ada ketinggalan atau ada angka yang salah kalian masukkan ke dalam tabel. Jadi yang benar itu jumlah total ini harus 260 sesuai dengan data yang kita miliki. Nah, itu tadi penjelasan nomor 3 tentang stem and leaf plot, mengelompokkan data. Kemudian lanjut kita masuk ke jelaskan perhitungan variasi secara manual dan dengan menggunakan function Excel. Jadi seperti tadi kita menggunakan function Excel dan juga manual untuk mencari variasi range, kemudian variance, kemudian yang ketiga standar deviasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan nomor 4. Nah, sebelum menentukan itu, kita di sini saya sudah membuat tabel di sebanyak 260 data. Ini uji tari itu adalah data awal kita. Kemudian XI dikurang X bar dan kolom XI dikurang X bar pangkat 2. Nah, kalian mungkin bingung kan bagaimana mencari XI dikurang X bar. Jadi XI itu merupakan data awal kita 300 dikurangi dengan X bar. X bar itu adalah mean. Mean tadi sudah kita dapati bahwa hasilnya itu 404,11. Jadi 300 ini XI ini data awal dikurangi dengan mean. Mean atau X bar itu 404,11. Maka didapatkan hasil XI kurang X bar itu adalah minus 104,11. Begitupun untuk data yang 301 seperti itu juga sama. Jadi 301 ini dikurang dengan X bar atau mean 404 maka didapatkan hasil minus 103,11. Dan begitu seterusnya sampai ke bawah. Terus bagaimana untuk mencari XI dikurang X bar pangkat 2. Jadi dari hasil ini tadi cukup kalian pangkatkan 2, maka didapatkan hasil misalnya tadi minus 104,11 kita pangkatkan 2 menjadi 1089,21. Jadi kalian cukup memangkatkan 2 dari eh, tabel yang XIX bar ini untuk mendapatkan hasil XIX bar pangkat 2. Nah, itu tadi tabel yang sudah saya buat. Kemudian baru saya masuk ke bagaimana mencari function secara Excel-nya. Nah, di sini kita sudah saya tulis, sudah saya dapatkan bahwa N itu adalah jumlah data yang kita miliki. Tadi kan sudah dibahas bahwa jumlah data yang kita miliki itu adalah sebanyak 260. Kemudian X bar. Nah, X bar ini adalah saya menggunakan rumus tadi. Seperti X bar ini adalah mean. Tadi kan sudah saya jelaskan cara mencari mean itu bagaimana. Kemudian sigma atau jumlah. Di sini jumlah dari seluruh data saya itu adalah 1,01949. Kemudian data terbesar sudah diurutkan itu adalah 500, kemudian data terkecil 300, kemudian mencari rank. Nah, mencari rank ini BM8, saya menggunakan rumus BM8 dikurang BM9. BM8 itu adalah data terbesar dikurangi data terkecil dan mendapatkan hasil rank 200. Untuk varians, di sini saya menggunakan rumus BM7 dibagi dengan BM5. BM7 di sini
jumlah dari data dibagi dengan jumlah data dan mendapatkan hasil varians yaitu 0,00392. Dan yang terakhir di sini ada mencari standar deviasi. Di sini saya menggunakan rumus SQRT dalam kurung BM7 per BM5 tutup kurung. Di sini saya mendapatkan standar deviasinya yaitu 0,06. Nah, jadi teman-teman ini merupakan mencari bagaimana secara function Excel. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan menampilkan yang saya cari menggunakan manual. Bisa kita lihat foto yang sudah saya berikan. Nah, jadi di sini manual, perhitungan manual, varian secara manual. Jadi diketahui data, sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa data terbesar itu 500 dan data terkecil itu 300. Nah, jadi rumusnya adalah sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1,01979. Dan N adalah 260. N tadi kan jumlah data kita. Maka X bar sama dengan 404,11. Tadi kan sudah kita cari kan. X bar itu adalah mean. Nah, secara manualnya untuk menghitung ketiga tadi itu yang pertama ada range. Itu rumusnya data terbesar dikurangi data terendah dan mendapatkan hasil range yaitu 200. Kemudian varians. Varians ini saya menggunakan rumus sigma buka kurung XI kurang X bar tutup kurung pangkat 2 per N. Jadi sama dengan sudah saya jumlahkan XI dikurang X bar pangkat 2 tadi mendapatkan hasil 1,01949 dibagi dengan seluruh jumlah data tadi sebanyak 260. Dan saya mendapatkan hasil varians di sini adalah 0,00392. Kemudian standar deviasi. Jadi rumus standar deviasi di sini itu adalah sigma, kemudian akar akar dari buka kurung XI dikurang X bar pangkat 2 per N. Nah, jadi di sini sudah saya masukkan angkanya. Itu yang XI tadi kita kurangkan dengan X bar. Sudah dipangkatkan juga. Saya mendapatkan hasil 1,01949 dibagi 260. Nah, jadi akar dari pembagian ini menghasilkan standar deviasi yaitu 0,06. Nah, itu merupakan cara mencari secara manual. Baik, nomor 4 saya rasa sudah. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini buatkan tabel distribusi frekuensi dengan menentukan terlebih dahulu jumlah kelas dan interval. Nah, baik kita masuk jumlah kelas dan interval. Kita harus menentukan dulu itu. Nah, di sini sudah saya buat tabel distribusi frekuensi. Jadi sebelum kita mencari tabel ini kita harus tahu dulu nih berapa jumlah kelas dan berapa intervalnya. Jadi di sini untuk mencari jumlah kelas saya menggunakan rumus 1 ditambah 3, koma 32 dikali log dalam kurung 260 atau jumlah data. 260 ini merupakan adalah jumlah data. Setelah di menggunakan rumus didapatkan hasil 9,018. Kita bulatkan saja di sini adalah 9. Kemudian interval. Untuk intervalnya di sini saya menggunakan rumus BM10 per BS6. BM10 ini range dibagi BS6. BS6 di sini jumlah kelas. Jadi range ini dibagi jumlah kelas mendapatkanlah interval 22,179. Kita bulatkan saja di sini 22, teman-teman. Di ini 9, ini 22. Baru kita membuat tabel frekuensinya. Nah, di sini kita di sini ada 9, ada kelas ke sampai 9, udah ada interval, titik tengah, frekuensi, persen, persen kumulatif. Sini saya akan mencoba bahas yang interval dulu. Nah, di sini caranya yaitu jadi 300 ini merupakan nilai awalnya kan, rekan teman-teman, nilai awal.
Jadi karena mencari interval tadi, itu sudah kita bulatkan menjadi 22. Jadi cukup menambahkan 300 ini dengan interval. Jadi 300 ditambah 22 itu 322 kita letakkan di sini. Setelah dapat 322, kita letakkan lagi hasilnya ke interval. Ditambah lagi dengan 22. Masukkan ke sini, jadi 344. Jadi 344, masukkan lagi ke awal. Ditambah lagi dengan 22, 366. Dan begitu seterusnya. Itu akan mendapatkan hasil interval. Kemudian untuk mencari titik tengah. Nah, untuk mencari titik tengah di sini saya menggunakan rumus BS10 plus BU10 per 2. Nah, BS10 di sini, BS10 itu adalah nilai awal interval kita ya. Kemudian BU10. Nah, 322. Jadi nilai interval yang awal tadi ya, itu ditambah dengan 322. Setelah dijumlahkan, dibagi dengan 2 dan mendapatkan hasil titik tengah yaitu 311,09. Dan tinggal kita tarik saja garis sampai bawah itu akan otomatis dia akan eh, mengisi sendiri kolomnya. Caranya seperti tadi kita cukup memasukkan rumus seperti ini. Intinya ini interval yang awal ditambah dengan interval yang kedua menghasilkan titik tengah. Begitu. Kemudian untuk yang frekuensi. Nah, untuk frekuensi ini saya menggunakan rumus frekuensi SR6.2 SB265.2 BU10.2 BU18. Nah, setelah saya menggunakan rumus ini, dia akan otomatis mengisi tabel frekuensi ini. Tinggal kita tarik saja tabel itu sampai bawah. Jadi dia akan mengisi otomatis. Terus ke tabel persen. Bagaimana kita mencari persen? Di sini saya menggunakan rumus buka kurung BY10 dikurang 260 tutup kurung dikali 100%. Nah, maksudnya, jadi BY10 di sini frekuensi. Tadi kan kita sudah mencari frekuensi 28 dibagi dengan jumlah data kita 260 dikali dengan 100%. Nah, mendapatkan hasil 10,77. Tinggal kalian tarik garis ini ke bawah dan otomatis dia akan mendapatkan hasil dari rumus yang telah kita berikan. Kemudian mencari persen kumulatif. Nah, persen kumulatif ini caranya yaitu BZ11 oke ditambah CA10. Nah, jadi jumlahkan dari misalkan tadi awalnya dari persen kita dapat 10,77, kita masukkan dulu awalnya persen kumulatifnya 10,77. Setelah itu kita jumlahkan dengan persen yang 11,15 ini tadi. Mendapatkan hasil 21. Jadi 21 dijumlahkan lagi dengan persen. Begitu sampai seterusnya sampai hasilnya adalah yang terakhir 100 data yang 100 per 100 ini. Nah, sekedar untuk keterangan, jadi yang tanda eh, kurung tegap seperti ini adalah simbol untuk besar sama dengan yang seperti ini adalah simbol dari kecil, simbol untuk besar dari. Contoh dibaca dengan sama dengan 301 dan kecil dari 324. Nah, itu merupakan jawaban nomor 5 dengan membuat tabel distribusi frekuensi yang terlebih dahulu menentukan jumlah kelas dan interval. Saya rasa itu sudah terjawab. Kemudian lanjut lagi kita ke nomor 6 yaitu instruksi nomor 6 plot tabel distribusi frekuensi tersebut ke dalam histogram. Nah, jadi dari ini tadi tabel distribusi frekuensi kita akan membuat histogram. Jadi membuat histogramnya begini caranya. Jadi di histogram itu kita hanya memerlukan frekuensi dan juga titik tengah. Nah, ini frekuensi dan juga titik tengah. Caranya begini. Jadi kalian blok dulu tabel titik tengah dan frekuensi. Setelah diblok, baru kalian klik ini muncul di ujung ini seperti quick analysis atau control Q juga bisa. Kemudian klik charts. Setelah klik charts,
Oke, sorry. Nah, jadi begini carinya mencari tadi. Hmm, kalian sudah blok antara titik tengah dan frekuensinya sudah di blok tuh. Nah, setelah di blok, barulah kalian masuk ke nanti ada quick analysis seperti ini. Kalian klik charts. Nanti dia kalian pilih aja tabelnya nanti. Nah, jadi itu tadi cara membuat histogram. Jika kalian sudah blokir titik tengah frekuensi, nanti muncul barulah bisa membuat histogram. Di sini kalian mau merubah apapun di sini angkanya, histogram akan berubah juga. Di sini bisa kita lihat histogramnya itu datanya sudah tersusun sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan tabel distribusi frekuensi. Kemudian soal nomor terakhir di sini nomor 7 itu pada selang kepercayaan 90% estimasi rata-rata kekuatan produk perusahaan tersebut. Nah, di sini jawabannya sudah saya buat. Nah, ini untuk selang kepercayaan 95%. Sebelumnya keterangannya di sini ada N jumlah data itu 260, kemudian ada X Tomian tadi sebar tuh 404,11. Ada satu min A itu selang kepercayaannya sekitar 95% dan A ini merupakan eh, selisih antara berapa dari 95% itu ke 100%. Dan di sini saya dapat bahwa mendapatkan 0,05. Nah, di sini untuk kolomnya kita buat mean, standar deviasi, selang kepercayaan, batas bawah, batas atas. Di sini untuk mean memang sudah kita dapati sebelumnya itu dapat 404,11. Kemudian standar deviasinya sudah kita dapatkan juga tadi itu 0,06. Selang kepercayaannya di sini saya menggunakan rumus confidence dot norm, kemudian buka kurung DA10, dua DE8 dan DA7 tutup kurung dan mendapatkanlah selang kepercayaan yaitu 0,007293,108. Kemudian batas bawah. Nah, untuk mencari batas bawah ini itu rumusnya DD8 dikurang dengan DF8. Jadi DD8 ini eh, mean dikurang dengan selang kepercayaan DF8 dan mendapatkan hasil batas bawah 404 1,1027. Kemudian mencari batas atas. Batas atas ini ditambah. Jadi DD8 tadi ditambah dengan DF8. Jadi D, DD mean ini tadi ditambahkan dengan selang kepercayaan dan mendapatkan sila batas atas. Kalau batas bawah tadi kan dikurang. Kalau batas atas ditambah. Jadi yang dapat saya simpulkan dari ini bahwa selang kepercayaan 95% untuk batas bawahnya itu 404,10 dan batas atasnya itu 404,11. Mungkin eh, itu saja yang bisa dapat saya jelaskan mengenai tugas besar statistika 1 pra UTS. Eh, Semoga penjelasan yang saya berikan bisa membantu pemahaman bagi teman-teman yang menonton video ini. Sekali lagi saya mohon maaf jika mungkin ada kata yang kurang jelas atau yang susah kalian mengerti. Jadi di sini kita sama-sama belajar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.